Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, selamat bergabung kembali dalam ibadah online. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus datang sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ia akan mengirimkan seorang penolong untuk menemani kita dalam peziarahan hidup, untuk memberi air hidup di tengah gersang, dan penatnya berjalan di padang gurun dunia ini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Suara Yesus Kudengar, Hai Mari yang penat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Saudara-saudara, Pentakosta atau hari ke-50 di Perjanjian Lama diperingati sebagai hari panen raya, momen di mana umat memberikan persembahan hasil panennya. Di hari itu juga, ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen, Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan. Roh Kudus dicurahkan bagai hujan lebat yang datang memberikan kehidupan di gurun gersang. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup dalam damai sejahtera
ilahi, bahkan di situasi yang sulit. Dalam Roma pasal 5 ayat 1, 3 dan sampai dengan 5 tertulis, kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dan dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Terangi mata hatiku, sabda Kristus beri kuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun, ya terangi aku pun. Ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Berilah air kehidupan melimpah di diriku. Aku pun, ya berkati aku pun. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam diri dan hidup kami. Roh itulah yang menghibur kami saat resah, yang meyakinkan kami akan pimpinan-Mu, yang juga memimpin kami untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus-Mu berbicara di hati kami, menunjukkan kebenaran dan membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ampuni kami jika kadang kami mengabaikan nasihat dan pimpinan Roh Kudus-Mu, yang terus mendorong kami melakukan apa yang benar. Akibatnya kami memilih untuk melakukan apa yang tidak benar. Kami berdosa dalam perkataan dan perbuatan, dalam sikap dan kelakuan. Ampuni kami ya Tuhan. Jauhkan dari hati kami yang keras, tetapi berikan kami hati yang lembut, untuk peka dan rela dibentuk. Janganlah jauhkan Roh Kudus-Mu dari kami, melainkan penuhilah kami Roh-Mu, supaya makin hari kami makin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan. Bahkan Ia berjanji akan memberikan Roh-Nya untuk menyucikan kita dari segala jenis kejahatan.
Simaklah janji Tuhan dalam Yesaya pasal 36 ayat 25 sampai dengan 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih dan akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Apinya berkobar dalam hatiku, kukira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya tenang, jiwaku senang, mulialah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya tenang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Roh Kudus yang hadir di dalam hati kami hari lepas hari, kami bersyukur karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan keseharian kami. Kami bersyukur saat ini kami boleh merayakan Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kami, kiranya kembali menyegarkan kami dalam hidup beriman kami, supaya kami mampu menapaki langkah hidup keseharian kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah segala apa yang kami baca, mungkin sudah sering kali kami baca, tetapi biarlah tetap menjadi baru dan juga memperbaharui kehidupan kami. Firmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan pertama menurut Bilangan pasal 11 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Bilangan 11 dimulai dari ayatnya yang ke-24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka,
kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekalian yang Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh baru, ilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh baru, ilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah roh baru, ilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh baru, ilah muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi dipungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh baru, ilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh baru, ilah muka bumi. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh baru, ilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh baru, ilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap
Bersukalah karena karyanya, Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang Ia sentuh pun berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, bilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, bilah muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, bilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, bilah muka bumi. Bacaan Alkitab kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul pasal 2 dimulai dari ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian sabda Allah. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-7 mulai ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 mulai ayatnya yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus dan semua pembacaan kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, air apa yang sangat menyegarkan di dunia ini? Apakah ada yang bilang air dingin? Atau adakah yang bilang air yang manis, air yang mahal, air yang mengandung mineral, dan lain sebagainya? Air yang sangat menyegarkan adalah air yang diminum pada saat kehausan. Mau air yang mahal kek, air yang berwarna-warni seperti apapun, atau air yang katanya mengandung zat mineral yang paling hebat, paling berkhasiat, tidak akan pernah menyegarkan kalau diminum pada saat kenyang perut dan tidak ada dahaga di tenggorokan kita. Dahaga itu artinya haus amat sangat, tenggorokannya terasa kering dan sangat butuh aliran air. Katanya di masa pandemi ini kita harus sering-sering minum air. Kalau tenggorokan kering sedikit, ya kita harus alirkan air di tenggorokan kita supaya virus COVID itu nggak sempat mampir lama-lama di tenggorokan kita, dan bahkan kalau mampir lama-lama dan tenggorokan kita tetap kering, katanya bisa masuk ke paru-paru, begitu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil kita, Yesus menawarkan kepada mereka yang haus, Yesus mengajak yang haus datang kepadanya untuk diberikan minum. Bukan sembarang minum. Sebab tidak hanya sekedar diberikan minum yang bisa melegakan, tetapi juga hidupnya akan dijadikan mata air. Dari dalam hatinya akan memancar air. Hatinya menjadi tempat mengalirnya aliran air hidup yang menyegarkan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus amat sangat paham bahwa hidup manusia seringkali mengalami kehausan. Haus secara fisik ketika kurang cairan di dalam tubuh kita, atau haus akan cinta kasih, haus akan perhatian, haus akan harta kekayaan, haus akan kedudukan, haus akan jabatan, dan lain sebagainya. Rasa haus seolah tak ada batasnya dalam hidup manusia. Dan ingat, semakin terasa haus, semakin habis daya dan tenaga kita untuk menghilangkan dahaga kita. Jika kita membiarkan tenggorokan kita menjadi kering, maka tak berdayalah hidup kita. Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya agar yang haus segera mendapat kelegaan. Ini bukan ajakan semata. Ajakan ini mengarah kepada sebuah janji yang diberikan oleh Yesus kepada semua manusia. Disebutkan dalam bacaan Injil kita oleh penulis Injil Yohanes yang dimaksudkan dengan dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, itu adalah soal curahan Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Menarik ya, banyak sebenarnya orang yang kehausan dalam hidup tetapi merasa tidak membutuhkan air yang bisa melegakan dahaga kehidupannya. Curahan Roh Kudus dikaruniakan kepada semua orang, tetapi hanya yang benar-benar percaya dan mengimani saja yang mendapatkan kelegaan. Dan banyak juga yang merindukan mendapatkan karunia Roh Kudus. Namun tidak semua orang benar-benar bisa merasakan, mengalami sendiri curahan Roh Kudus yang dilimpahkan, yang sebenarnya dilimpahkan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita yang pertama bercerita tentang 70 orang tua-tua yang dikumpulkan oleh Musa di sekeliling kemah sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka semua yang berkumpul di sekeliling kemah mendapat karunia roh. Mereka menjadi seperti seorang nabi menyuarakan suara Allah. Namun ada dua orang yang lain, yaitu Eldad dan Medad. Sebenarnya keduanya tidak mengikuti perintah Tuhan untuk berada di sekeliling kemah. Tapi tiba-tiba Eldad dan Medad mendapat juga karunia dari roh. Hal itu membuat banyak orang menjadi kebingungan. Terutama Yosua yang segera berseru kepada Musa supaya Musa mencegah hal itu terjadi. Di satu sisi, respon Musa menunjukkan sebuah ketidakmengertian tentang apa yang sedang terjadi. Tapi di satu sisi sekaligus juga merupakan sebuah kerinduan. Andai kata semua umat manusia diberi karunia Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan ternyata kerinduan tentang Roh Kudus yang hinggap dalam diri manusia supaya manusia bisa menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi nabi-nabi, dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kita di bacaan kedua, peristiwa tentang Pentakosta. Pentakosta turunnya Roh Kudus melegakan hidup, terutama para murid yang pada waktu itu kebingungan. Mereka menanti-nantikan janji Yesus. Hari demi hari mereka berkumpul dan beribadah bersama. Dan kemudian mereka mendapatkan karunia itu. Melegakan hidup mereka karena ketakutan demi ketakutan mereka sirna. Sebab ada penolong dan penghibur yang senantiasa memberikan pendampingan, penguatan, dan memampukan mereka menghadapi aneka tantangan kehidupan. Jadi kalau dalam Injil kita mendapati tantangan kehidupan para murid itu ketika mereka masih ada bersama-sama dengan Yesus, adalah ketika mereka ikut dibenci karena Yesus tidak disukai. Kemudian tantangannya adalah ketika Yesus ditangkap, mereka menjadi kecut hati
Apalagi ditambah Yesus mati, Yesus naik ke surga, itu tantangan mereka. Tetapi tantangan setelah Pentakosta, setelah turunnya Roh Kudus sebenarnya jauh lebih berat. Sebab mereka juga dihantam dari berbagai sisi kehidupan. Entah dari luar kekristenan atau bahkan di dalam hidup persekutuan kekristenan itu sendiri. Namun kehadiran Roh Kudus itu begitu amat sangat luar biasa dalam hidup mereka. Cerita selanjutnya dalam Kisah Para Rasul itu bercerita tentang masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tapi semua bisa terlewati karena Roh Kudus sungguh nyata memberikan pendampingan dan penguatan dan memampukan para murid untuk menghadapi aneka tantangan kehidupan. Dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus di atas kepala para murid Yesus, dituliskan bahwa tujuan turunnya Roh Kudus tidak hanya memberikan pendampingan, penguatan, dan kemampuan untuk menghadapi aneka tantangan kehidupan, tetapi juga menolong para murid untuk dapat berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi sama seperti yang Yesus katakan dalam bacaan Injil kita. Datang kepada Yesus diberi air minum tidak hanya melegakan dirinya, tetapi dari dalam hatinya memancar mata air yang kemudian mengalirkan aliran-aliran itu kepada seisi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana caranya agar kita mendapatkan kelegaan, mendapatkan air yang menyegarkan dalam hidup, kemudian mengalirkan aliran-aliran air hidup itu dalam hari-hari kehidupan kita. Bacaan kedua, para murid yang menantikan penggenapan janji Allah, itu mereka bercerita tentang percaya kepada Allah. Jadi saat turunnya Roh Kudus digambarkan dengan lidah-lidah api gitu ya. Mereka juga mungkin pada saat itu gak mengerti, gak paham apa-apaan ini begitu. Tetapi mereka mau percaya. Inilah saat di mana Tuhan menggenapi janjinya. Dan yang kedua adalah mereka membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup mereka. Ketika mereka dimampukan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, mereka tidak menutup mulut mereka. Tetapi mereka menyediakan diri mereka. Walaupun mereka juga bingung, ini kenapa mulutnya kok bisa berkata-kata seperti ini. Aduh, saya kan bukan orang Parsia, bukan orang Mesopotamia. Kenapa kok saya bisa kayak begini? Tidak heran. Karena mereka membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada juga kunci yang bisa kita dapatkan dari bacaan Injil kita, yaitu soal dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang harus kita lakukan adalah menjaga hati kita, memelihara hati kita, supaya tetap jernih, tetap bersih, tetap murni di dalam diri kita. Sebab kalau hati kita kotor, maka yang terpancar adalah hal-hal yang negatif. Kalau hati kita keruh, maka yang terpancar adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita mau belajar terus untuk merasakan kehadiran Roh Kudus setiap hari. Ketika kita mendahulukan Tuhan, mau senantiasa dekat kepada Allah, tidak melulu sibuk dengan perkara dunia. Biasanya orang yang sibuk dengan perkara dunia karena dia merasa kehausan terhadap segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini. Semakin kita sibuk dengan perkara dunia, semakin kita terus merasa haus dan tenggelam di dalamnya. Dan tawaran dari Yesus untuk memberikan air yang memberi kelegaan, mungkin kita tolak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baiklah kita membiarkan relung-relung hati kita diisi
dan dibentuk oleh firman Tuhan, menyediakan diri kita agar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, memakai hidup kita untuk kemuliaan nama Allah. Tiap-tiap hari kita mau menerima aliran air hidup dari Roh. Saat hati kita dekat dengan Tuhan. Dan aliran hidup, air hidup yang dari Roh itu kita alirkan bagi sesama kita. Bapak Ibu, Pentakosta juga identik dengan hari raya panen. Dan di hari raya panen kita mempersembahkan hasil bumi yang sudah Tuhan karuniakan terlebih dahulu bagi kita. Di masa pandemi ini mungkin kita merasa gak panen apa-apa. Semua serba sulit, semua serba terbatas. Dan bahkan kalau kita mau mengaku, semua serba kekurangan dalam hidup kita. Tetapi jikalau kita yakin kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita masih mampu memberi apa yang bisa kita beri bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau mau kita jujur, kita jauh lebih dipelihara oleh Tuhan. Dan nyata betul pemeliharaan Tuhan. Di tiap-tiap tahun kita memberikan persembahan syukur tahunan. Itu bukan sebagai sebuah kewajiban, melainkan sebagai tanda sukacita kita. Ketika kita tahu bahwa Roh Kudus senantiasa hadir dalam hidup kita dan tiap-tiap hari kita sudah menerima aliran hidup yang dari Roh, yang menyegarkan kita saat kita letih dan lesu, semangat seolah pudar, tetapi Roh terus memberikan yang terbaik bagi hidup kita, memampukan kita, menguatkan kita, menghibur kita, untuk dapat menapaki langkah kehidupan keseharian kita. Ingatlah, yang harus kita lakukan adalah tetap percaya. Membersihkan hati kita. Dan menyediakan hidup kita. Agar Roh Kudus mengisi relung-relung hati kita dan mengalirkannya untuk sesama kita. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus senantiasa hadir bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang masing-masing hendaklah berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, sebab Engkau mengaruniakan Roh-Mu yang kudus untuk menjadi penolong dan penghibur kami, dan yang memampukan kami untuk menapaki langkah hidup keseharian kami. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kami boleh terus merasakan kehadiran Roh Kudus. Kami dekat dengan
Tuhan dan hati kami senantiasa diisi oleh firman dan kehendak Tuhan. Kami rindu ketika setiap hari kami menerima aliran air dari Roh Kudus, kami juga dimampukan untuk mengalirkannya bagi sesama kami. Bapa di surga, di Minggu Pentakosta ini, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Engkau yang paling tahu apa yang sedang kami gumulkan. Kegelisahan kami, kekhawatiran kami, dan segala sesuatu yang menjadi beban kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau yang menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk dapat mengatasi semua rasa yang negatif yang sedang ada pada kami menghadapi COVID-19 ini. Bapa di surga, saat ini kami berdoa, biarlah mulai dari diri kami sendiri. Kami sungguh dapat menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih, agar kami dijauhkan dari virus COVID-19. Kami menjaga diri kami sendiri dan juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengingatkan kami senantiasa untuk disiplin dalam aneka protokol keamanan kesehatan yang harus dikerjakan. Kami berdoa kepadamu ya Allah, Engkau juga memberkati para tenaga medis, mereka yang terus berjuang dalam memerangi virus COVID, mereka yang meneliti untuk boleh mendapatkan antivirus dari virus ini, sehingga setiap orang kelak dapat vaksin kekebalan tubuh. Bapa di surga, Engkau menolong, memberi hikmat, semangat hidup bagi mereka, agar kami dapat bergotong royong dalam memerangi virus COVID ini. Kami tahu Tuhan, di balik segala peristiwa kehidupan kami, Engkau tetap menyediakan yang baik bagi hidup kami. Kami berdoa untuk mereka yang terdampak, terutama hidup perekonomiannya. Bapa di surga, Engkau yang menolong mereka, supaya mereka tetap percaya kepada pemeliharaan dari Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka yang tengah bergumul dalam kerinduan bertemu dengan saudara-saudara, maupun ketika mereka ada di rumah sendiri, tidak dapat berinteraksi secara sosial. Engkau yang memberikan juga penghiburan bagi mereka hari lepas hari. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang sedang sakit, siapapun dan dimanapun mereka, entah mereka yang terinfeksi virus COVID, ataupun mereka yang sakit menahun, para penyintas kanker, maupun mereka yang lemah tubuh fisiknya karena hal-hal yang lain. Tuhan memberkati mereka, memulihkan, menyembuhkan, dan menyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk aneka pergumulan kehidupan, terutama untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan mau naik ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan yang menolong, memberkati. Di tengah keterbatasan dalam hal pendidikan, untuk boleh mengurus segala sesuatu, Tuhan memberkati, memberikan hikmat bagi anak-anak kami dalam menentukan pilihan sekolahnya, dan Engkau juga memberkati tiap orang tua dalam mencukupi semua kebutuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh rencana kehidupan kami di tahun 2020 ini, yang seolah terhambat oleh karena kehadiran virus COVID-19 ini. Kami percaya bahwa semua rencana kehidupan kami akan indah pada waktunya. Tuhan tetap menolong kami untuk mempersiapkan segala sesuatu dan berbagai pertimbangan kehidupan yang lain, supaya apa yang sudah kami rencanakan kami serahkan kepada Tuhan, dan
pasti akan terlaksana sesuai dengan waktu dari Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang merancang hidup pernikahan, untuk mereka yang sedang merancang usaha, ataupun hal-hal yang lain. Biarlah mereka belajar mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa kepadamu untuk GKI Perumnas dan juga Bajem Kota Bumi. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami selaku gereja ketika hidup persekutuan kami terhambat oleh karena PSBB. Tuhan yang tetap menolong kami menghayati hidup persekutuan kami meski dilakukan secara online. Juga kami menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan yang lain dalam hidup bergereja. Kami berharap agar kami dapat senantiasa tetap menjadi saksi-Mu yang hidup bagi lingkungan di sekitar kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi Indonesia. Engkau tetap memberkati pemimpin negara kami dalam berbagai macam kebijakan, entah kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, politik, maupun kebijakan keamanan. Tuhan menolong mereka supaya segala bentuk kebijakan yang mereka ambil, semuanya untuk kebaikan rakyat banyak. Kami berdoa untuk para petugas keamanan, mereka yang mengatur keamanan, biarlah mereka diberikan juga kesehatan, dan seluruh rakyat Indonesia. Dalam berbagai macam pro kontra yang terjadi, biarlah kami mempunyai kesadaran untuk bersatu padu bergotong royong dalam memikul beban bersama akibat virus COVID-19 ini. Ya Allah Bapa di surga, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Doa-doa yang sudah kami ucapkan maupun yang tidak terkatakan, Tuhan yang mengetahui dan mendengar pergumulan-pergumulan kami. Tuhan juga yang menjawab seluruh doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Pentakosta kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Maka marilah kita memberikan pengucapan syukur tahunan kita, sekalipun hari ini kita belum bisa beribadah di gereja, dan kehidupan perekonomian belum bisa berjalan lancar sebagaimana sebelumnya. Mari kita mengingat firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Umat dapat memberikan persembahan syukur tahunan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank atau memasukkan ke dalam amplop, lalu mengumpulkannya di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja nanti pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja.
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang Engkau limpahkan bagi setiap kami. Tak habis-habisnya berkat dan kebaikan-Mu yang kami rasakan, sekalipun di masa-masa sulit dan tak menentu sekarang ini. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur atas segala peristiwa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami membawa persembahan tahunan kami yang asalnya daripada-Mu. Terimalah ya Tuhan. Berkatilah majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat yang daripada-Mu boleh memimpin kami untuk terus melakukan pekerjaan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa syukur ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita jalani hidup di depan kita, hari demi hari, dengan merendahkan hati, dengan peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kerendahan hati ibarat yang kosong yang siap menerima aliran-aliran air hidup. Kerendahan hati memungkinkan hidup kita hidup dalam luapan kuasa Roh Kudus yang ditandai dengan adanya buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejana-Mu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, bahwa Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejana-Mu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.